Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yola. Iya, Bang Kiwai. Ya, Silakan pertanyaannya. saya ingin bertanya, ingin agak berkaitan dengan yang tadi, Mbak ya, yang Ya. barusan jawab. Nah, ini seandainya Mbak Yola ya, masalah wakaf-wakaf tadi Mbak Yola. Siap. Ya, orang tua saya misalnya mempunyai tanah seberapa hektar misalnya ya, berapa hektar? Seperempat. seberapa hektar, Oh, setengah seberapa hektar. setengah ya. Nah, atau sepapat ya, sepapat ini kayak sepapat ya. Tapi tanah itu sepapat hektar dibagikan ke misalnya 8 bersaudara. Nah, ya. Nah, jadi lantas misalnya saya bagian berapa itu saya kembalikan, saya beli dari misalnya adik-adik saya ya, saya beli Pak Ustadz. Jadi bagian-bagian dari untuk itu sudah saya kembalikan dari saya, sudah hak milik saya. Nah, Saudaranya 8 itu laki-lakinya berapa? misalnya laki-laki sama 4 misalnya. Oh, 4 ya. Ya, jadi misalnya saya tua ya, saya kembalikan berapa semua kalau dihitung uang semua yang setengah hektar tadi ya. Nah, kalau dibagi rata kan ada pembagian, kalau perempuan sekian, saya kembalikan misalnya Pak Ustaz ya. Dikembalikan, kenapa dikembalikan? Iya, maksudnya karena itu sudah dibagikan orang tua saya, anaknya dapat sekian, KP sekian dibagikan itu. Nah, semuanya saya kembalikan dengan uang misalnya. Jadi sehingga semua itu jadi hak milik saya kan Pak Ustaz. Dibeli. Oh, dibeli sama jenengan. Iya, Oh, saya iya. kembalikan. Itu kan misalnya dari orang tua saya setengah hektar ya. Jadi 8 berarti ada jatah di sana kan. Nah, Iya. yang jatah itu saya kembalikan dinilai dengan uang ya. Saya kembalikan Pak Ustaz misalnya. Bukan dikembalikan, Pak, dibeli namanya. Ya, saya beli ya. Ya. Saya kembalikan maksudnya ke itu lah beli. Ya. Nah, itu ya. Jadi saya buat tersurat. Nah, apabila seandainya tanah itu saya wakafkan untuk masjid. Nah, apakah bisa saudara-saudara itu menuntut Pak? Karena itu Oh, sudah iya. dikembalikan, memang iya hibah dari orang tua, tapi banyak Iya. sama-sama, cuma kembalikan. Setelah kali apakah dia bisa menuntut itu Pak? Ya. Oke. Iya, itu. Misal kalau saya ada rezeki, saya bangunkan masjid, nah uang saya itu masjid itu saya serahkan, misal di ke desa di mana itu. Nah, apakah dia menuntut bukan bangunan, kalau bangun iya. saya membangun misalnya kan? Nah, Oke, yang oke, tanah-tanah oke. yang Ya, saya udah paham, Pak. Ya, beli saya tadi, udah paham. apakah bisa dia menuntut lagi? Itu kan Ya. memang bagian dari orang tua memang itu ya. Iya, Nah, cuma baik. sudah dibagikan, tapi bagian dia itu saya hitung berapa dia sudah saya kembalikan. Ya, Jadi ya, dia ya. punya hak saya. Ya itu. Nah, tapi saya wakafkan apa masih bisa menuntut itu Pak? Oke. Pak Ustadz, itu yang saya tanya ke Pak Ustadz. Kita agak berkaitan dengan pertanyaan yang buat tadi ya. Baik. Nah, itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima Nah, kasih. itu aja Pak, itu saya tanyakan itu. Iya. Nah, itu Iya. terima kasih waktu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selagi pembagiannya benar menurut waris, dia tidak bisa menuntut karena itu sudah punya bapak. Karena sudah dibayar. Sudah dibayar tadi. Bagaimana cara membaginya? Harta yang tadi yang ditinggal bapak tadi kan harta waris tuh. 8 bersaudara, 4 laki-laki, 4 perempuan. Maka harta itu dibagi menjadi 12. Kenapa 12? Karena perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Yang 8 bagian itu untuk laki-laki yang 4 tadi. Kan laki-laki itu kan min hadil unsayain, 2 jatah perempuan. Maka harta tadi yang 1/4 hektar atau setengah hektar tadi dijual harganya berapa? Hasil penjualan itu walaupun tidak ada uangnya, hasilnya itu misal ketemu angkanya 1 miliar, maka 1 miliar itu dibagi 12. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau laki-lakinya 4 kali 2 berapa Mbak? 8 kan? Iya. Nah, sisa 4 kan? 4 itu untuk perempuan yang 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Berarti jenengan harus membayar kepada saudara itu ya bagiannya masing-masing itu. Laki-laki dapat 2 bagian. Wanita 1 bagian. Laki-laki yang satunya dapat 2 bagian, laki-laki satunya dapat 2 bagian. Jenengan juga dapat 2 bagian. Gitu loh. Nah, yang perempuan dapat 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, selesai. Gitu, Mbak.
Kalau jenengan sudah benar cara baginya itu dan sudah jenengan lakukan, maka ketika nanti itu tanah jenengan wakafkan kepada orang lain untuk pembangunan masjid, di situ ada nazirnya yang menerima tanah wakaf dan disaksikan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini ke kantor urusan agama atau KUA, maka selesai. Nggak bisa lagi digugat pada saat kapanpun. Kenapa? Karena pembagian harta waris sudah selesai. Itu bukan harta waris lagi, tapi itu adalah hak jenengan. Karena jenengan sudah benar cara membayarkan kepada saudara-saudara tadi. Nah, itu justru menjadi harta waris bagi anak-anak jenengan. Itu yang perlu difikirkan. Kira-kira kalau saudara nggak mungkin bisa ada celah untuk menggugat tanah itu, tapi justru nanti ada celah anak-anak jenengan yang akan menggugatnya, karena itu sudah menjadi harta jenengan. Makanya sebelum itu terjadi jangan hibah. Kalau hibah itu masih ada kemungkinan keturunan kita akan mengambilnya. Maka yang paling benar adalah wakaf. Diwakafkan kepada seseorang, nanti ditunjuk nazirnya, nanti kemudian datang ke kantor keurusan agama, dalam hal ini kepala KUA. Nanti kepala KUA akan mengeluarkan surat ikrar wakaf. Nah, ketika sudah ada surat ikrar wakaf, itu bisa dilanjutkan ke sertifikat gitu loh. Disarankan begitu. Kalau sudah sertifikat, insya Allah nggak ada yang bisa mengambilnya. Untuk keselamatan, jangan sampai kemudian sudah dibangun nanti dibongkar sama keturunan kita, jenengan sudah mati. Jenengan akan melihat itu dengan keadaan yang sangat sedih. Kenapa? Karena dalam kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwa orang yang sudah mati itu akan dikabari oleh malaikat perbuatan anaknya. Jadi kalau anaknya baik akan dikabarkan kepada orang yang sudah mati itu, anakmu baik, nanti dikasih mahkota tuh di sana. Tapi kalau anakmu jelek, wah dipukul dia juga gitu. Jadi seperti itu. Orang yang sudah mati itu tidak mati, mereka tetap melihat kita, mereka tetap menyaksikan kita. Jangan sampai kemudian keluarga yang kita tinggalkan, anak yang kita tinggalkan rebutan waris kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, kita akan sedih sesedih-sedihnya saat menunggu di alam barzah itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu buat masyarakat Oku Timur yang kembali ingin bertanya. Masih di 0735481800. Ada pertanyaan?